Sepakat bela timnas, Tristan Goyer tekan sumpah WNI bulan ini. Demi asa lolos Piala Dunia, deretan bintang kelas dunia merapat gabung timnas di GBK. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Sepakat bela timnas, Tristan Goyer tekan sumpah WNI bulan ini. Dua pemain timnas Indonesia, Dean James dan Kevin Dix, alami cedera sehingga bisa absen pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Akibatnya, PSSI mempertimbangkan pemain keturunan untuk menambal kebolongan yang ditinggal oleh Dean James dan Kevin Dix. Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa resiko cedera memang selalu mengintai para pemain, terlebih di tengah jadwal kompetisi yang padat. Erick Thohir menekankan bahwa PSSI sudah mengantisipasi situasi semacam ini sejak jauh hari. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN bahkan telah lama mendorong penguatan kedalaman skuad timnas Indonesia. Nah, kali ini siapa pemain keturunan yang bisa menambal posisi bek kanan atau bek kiri yang ditinggal Dean James serta Kevin Dix? Tristan Goyer. Ya, Tristan Goyer, bek muda Ajax Amsterdam yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku, kini menjadi sorotan lagi timnas Indonesia. PSSI telah melakukan pendekatan untuk memasukkan Tristan Goyer ke dalam skuad pemain yang akan dinaturalisasi. Pemain muda potensial ini memiliki posisi bermain sebagai bek kanan. Artinya ia bisa menambal posisi yang ditinggalkan oleh Kevin Dix. Meski begitu, pada Agustus 2024, Tristan Goyer menghadapi ujian besar dalam karirnya setelah mengalami cedera lutut serius saat debutnya bersama Petzolé yang membuatnya harus absen selama 8 bulan. Akan tetapi, Ajax Amsterdam menunjukkan kepercayaan penuh terhadap potensi pemain berusia 20 tahun ini dengan memperpanjang kontraknya hingga 2029. Tristan Goyer sendiri mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia dan telah sepakat. Meskipun ia saat ini masih fokus pada pemulihan cedera dan pengembangan karirnya di Belanda. Pemain kelahiran Belanda ini juga menyampaikan rasa hormat terhadap kemajuan sepak bola Indonesia dan menyatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk memperkuat timnas di masa mendatang. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde yang kini membela Fenerbahce memiliki keturunan Indonesia dari sang ibunya. PSSI telah mencoba untuk menjalin komunikasi dengan Oosterwolde terkait peluang naturalisasi. Namun ia memilih untuk menunda tawaran tersebut. Fokus utama pemain 24 tahun ini saat ini adalah memperkuat timnas Belanda. Ia menegaskan bahwa impiannya adalah bermain untuk tim negara tersebut tanpa mempertimbangkan opsi lain untuk saat ini. Meski demikian, PSSI tidak berhenti berupaya mengejar pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan Jayden Oosterwolde. Pascal Struijk. Pascal Struijk juga bisa masuk rencana PSSI karena ia merupakan pemain yang punya kualitas grade A. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang pernah tinggal di Indonesia. Pascal Struijk sendiri berposisi asli sebagai bek tengah kiri, namun dengan kaki kidalnya ia dapat mengisi posisi bek kiri. Belum lama ini, kencang rumor bahwa Pascal Struijk bakal dinaturalisasi karena ia bertemu langsung dengan Patrick Kluivert di Inggris selaku pelatih timnas Indonesia. Demi asa lolos Piala Dunia, deretan bintang kelas dunia merapat gabung timnas di GBK. Berikut ini ada 3 pemain keturunan di timnas Indonesia yang berposisi melakoni debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Juni 2025 mendatang. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan kembali beraksi pada Juni 2025 mendatang untuk melakoni 2 laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di 2 pertandingan terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, tim Garuda akan menghadapi China dan Jepang. Untuk 2 pertandingan ini, timnas Indonesia akan bermain di kandang dengan menghadapi China dan bermain tandang dengan melawat ke markas Jepang. Adapun laga kandang kontra China ini akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang jadi markas timnas Indonesia sepanjang babak kualifikasi. Jelang laga kandangnya kontra China, pendukung timnas Indonesia berpotensi akan dihibur dengan debut 3 pemain keturunan. 3 pemain keturunan ini sebelumnya belum pernah sama sekali tampil di SUGBK bersama timnas Indonesia dan berpotensi tampil saat melawan China. Lantas, siapakah para pemain keturunan timnas Indonesia ini yang akan melakoni debutnya di SUGBK? Berikut daftarnya. Mesilgers. Sejak resmi menjadi WNI pada akhir September 2024 lalu, Mesilgers sama sekali belum pernah tampil di SUGBK bagi timnas Indonesia. Dari 3 penampilannya bersama tim Garuda, Mesilgers mencatatkan penampilannya itu saat menjalani laga tandang, yakni di Bahrain dan China pada Oktober 2024 dan Australia pada Maret 2025. Sejatinya, Silgers bisa saja tampil di SUGBK saat melawan Jepang pada November 2024 dan Bahrain pada Maret 2025. Sayang, seribu sayang, dirinya harus dibekap cedera dan tak bisa tampil di GBK. Dean James.
Dean James menjadi pemain naturalisasi anyar di kubu timnas Indonesia. Usai resmi menjadi WNI pada Februari lalu, ia langsung jadi andalan di sektor bek kiri. Debutnya bagi timnas Indonesia tercipta saat bertandang ke markas Australia pada Maret lalu, di mana Dean James bermain penuh selama 90 menit. Namun, saat timnas Indonesia menjamu Bahrain di GBK, Dean James hanya duduk di bangku cadangan sehingga gagal merasakan debutnya di markas kebesaran tim Garuda itu. Emil Audero Mulyadi. Dibandingkan dengan Max Hilgers dan Dean James, Emil Audero Mulyadi menjadi pemain yang paling merasakan kesan mendalam saat tampil di SUGBK Juni mendatang. Pasalnya, kiper yang tengah membela Palermo itu akan melakoni debutnya bagi timnas Indonesia di depan puluhan ribu supporter Garuda di GBK. Dibanding Hilgers dan Dean James yang masih berpotensi debut di GBK, Emil Audero sendiri sudah dipastikan bakal debut di GBK melawan China, seiring sanksi yang diterima oleh Martin Paes. Di dua pertandingan terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, tim Garuda akan menghadapi China dan Jepang. Untuk dua pertandingan ini, timnas Indonesia akan bermain di kandang dengan menghadapi China dan bermain tandang dengan melawat ke markas Jepang. Tiba di Indonesia gabung TC, PSSI konfirmasi tambah pemain keturunan ini. Timnas Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan serius menjelang laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain belakang naturalisasi yang diharapkan menjadi tembok kokoh pertahanan, Kevin Dix dan Dean James, dikabarkan terancam absen karena mengalami cedera. Kevin Dix yang memperkuat FC Copenhagen di Liga Denmark mengalami cedera sejak awal April 2025. Sementara itu, Dean James yang bermain untuk Go Ahead Eagles di Liga Belanda juga harus menepi sejak pertengahan April. Kedua pemain ini semula diproyeksikan untuk menjadi bagian inti skuad Garuda dalam laga melawan China dan Jepang. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan tegas. Ia mengatakan bahwa resiko cedera memang selalu mengintai para pemain, terlebih di tengah jadwal kompetisi yang padat. Erick menekankan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia sudah mengantisipasi situasi semacam ini sejak jauh hari. Ia bahkan telah lama mendorong penguatan ke dalam skuad timnas Indonesia. Sejak dahulu saya bilang kenapa kita perlu penebalan tim senior 2x11, kata Erick Thohir. Lebih lanjut ia menyebut bahwa idealnya timnas memiliki 3 pelapis pemain 3x11 untuk menghadapi berbagai skenario termasuk cedera dan jadwal bentrok. Menurut Erick, tantangan lain muncul karena bulan pertandingan timnas senior seringkali berdekatan dengan agenda timnas U23. Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan pemain yang bisa diturunkan. Dalam kondisi seperti ini, pelatih kepala Patrick Kluivert dikabarkan siap mengambil langkah taktis. Jika Dix dan James tak kunjung pulih, opsi memanggil pemain lain harus dilakukan. Meski demikian, PSSI telah menegaskan bahwa penambahan pemain keturunan baru untuk bulan Juni tidak ada. Peluang naturalisasi mungkin bisa dilakukan selepas itu. Langkah ini sejalan dengan strategi jangka panjang PSSI untuk memperluas talent pool demi menjaga stabilitas performa tim. Namun demikian, keputusan akhir terkait keikutsertaan kedua pemain tersebut akan bergantung pada hasil pemeriksaan medis terbaru. Situasi ini menjadi pengingat pentingnya memiliki kedalaman skuad dan kesiapan alternatif di setiap lini. PSSI tidak hanya menata pertandingan terdekat, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk jangka panjang, termasuk melalui proses naturalisasi yang lebih selektif dan strategis. Dengan dinamika yang terus berkembang dan resiko cedera yang tak bisa dihindari, peluang bagi pemain keturunan untuk bergabung ke timnas Indonesia semakin terbuka. Ini bisa menjadi momentum untuk memperkaya kualitas tim dan memperbesar peluang Indonesia lolos ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia kaget, timnas lolos Piala Dunia 2026 berkat Jepang. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan menentukan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Patrick Kluivert akan menjamu China pada 5 Juni 2025. Setelah itu, timnas Indonesia bertandang ke markas IKK Kemochi Jepang pada 10 Juni. Timnas Indonesia wajib bisa meraih hasil maksimal pada 2 pertandingan ini. Bisa menyapu bersih kemenangan pada 2 laga ini akan memperbesar peluang tim merah putih cetak sejarah ke Piala Dunia 2026. Jelang 2 pertandingan ini, sinyal positif untuk timnas Indonesia datang dari klub Jepang. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mempertimbangkan untuk memanggil pemain baru ke skuadnya. Moriyasu mempunyai alasan kuat untuk memanggil para pemain anyar. Salah satu faktornya ialah cedera yang dialami pemain inti. Hal ini disampaikan Moriyasu saat wawancara dengan media Jepang. Saya akan mengistirahatkan pemain yang perlu diistirahatkan dan memanggil pemain baru yang ingin saya lihat, kata Hajime Moriyasu. Pernyataan Moriyasu ini tentu bisa menjadi sinyal positif untuk skuad timnas Indonesia. Besar kemungkinan pemain sekaliber Kaoru Mitoma dan Junyo Ito tidak akan dipanggil saat melawan timnas Indonesia. Moriyasu juga mempertimbangkan soal variasi taktik yang ingin dicobanya. Hal itu menurutnya demi Jepang bisa bersaing di Piala Dunia 2026. Namun, ditegaskan oleh Moriyasu, pemain yang nantinya akan dipanggil serta
peta taktik baru yang diusung tetap menargetkan kemenangan atas timnas Indonesia. Sementara itu, timnas China memberikan sinyal kuat keseriusannya jelang pertandingan krusial menghadapi timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun jadwal pertandingan masih cukup jauh, langkah cepat telah diambil oleh kubu lawan demi mematangkan persiapan. Tim logistik timnas China sudah terlebih dahulu tiba di Jakarta untuk melakukan inspeksi menyeluruh terhadap berbagai aspek penunjang pertandingan. Kedatangan ini dilakukan lebih dari sebulan sebelum laga, menandakan betapa pentingnya duel kontra timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.